Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Hasim dengan NIM B301240053 kelas B program studi antropologi. Baik, saya di sini akan menceritakan kembali hasil resum saya yang berjudul Metode Penelitian Arkeologi bab 2. Di bab 2 itu ada arkeologi, konsep, teori, dan metode. Yang pertama, sejarah perkembangan kelembagaan. Pada awalnya, arkeologi di Indonesia berciri amatiristis dan berkembang hingga menduduki taraf sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang kegiatannya diatur dalam struktur intensional. Dan perkembangan ini dapat dibedakan dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, kedua, dan tahapan ketiga. Tahap pertama yaitu dimulai dengan pencatatan atau deskripsi terhadap peninggalan-peninggalan kuno oleh perorang tanpa koordinasi dari institusi yang berwenang melakukan kegiatan tersebut. Tahapan ini berlangsung secara sporadik dari abad ke-15 sampai 20 dan kemudian berkembang serta beragam sasarannya pada abad ke-19 sampai 20 yang dilakukan oleh orang-orang barat. Lalu yang kedua, itu ditandai dengan penyaluran kegiatan arkeologi secara terarah, baik administratif, profesinya maupun substansi ilmiahnya, dalam struktur institusional yang mula-mula bersifat sektoral terbatas dalam bentuk komisi pemerintah kolonial yang kegiatannya dititik beratkan terutama di Pulau Jawa dan Madura. Tahapan ketiga merupakan tahap akumulasi data dari berbagai jenis kegiatan arkeolog dari periode sebelumnya, sehingga dipandang sudahnya saatnya untuk menampung kegiatan-kegiatan tersebut dalam suatu wadah institusional. Lalu ada tahapan keempat, mempunyai ciri meneruskan, menyempurnakan, serta mengisi kekosongan kegiatan arkeologi dan menciptakan berbagai hipotesa atau teori dan metode kerja yang dialami sesudah kemerdekaan hingga sekarang. Data arkeologi merupakan cerminan tingkah laku masa lampau yang telah bias atau kita dapat sifar 1976 11-20. Proses yang membentuk data arkeologi sehingga seperti sekarang. Transformasi yang bersifat budaya karena faktor tindakan manusia dan dialami akan mengakibatkan perubahan data arkeologi dalam banyak aspek. Proses yang termasuk dalam transformasi budaya adalah aktivitas pakai ulang atau penggunaan kembali suatu benda yang masih ada di dalam konteks sistem seperti daur samping, penggunaan sekunder, daur ulang, dan konservasi. Deposisi budaya atau pembuangan sampah, penyembunyian harta karun, sisa-sisa sesaji dalam upacara, relaksi atau penggalian benda arkeologi, dan perusakan. Penelitian arkeologi dapat dikelompokkan ke dalam tingkat eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi. Dari Benford 1972, Gibbon 1984. Penelitian eksploratif bertujuan menjelajahi data arkeologi yang ada dalam suatu ruang tertentu atau universe, atau untuk mencari kemungkinan adanya hubungan antar variabel yang diteliti, merupakan tahap awal dalam upaya memperoleh generalisasi empiris. Penelitian deskriptif memberikan gambaran tentang data arkeolog yang ada, baik dalam kerangka waktu, bentuk, maupun ruang, atau bermaksud menunjukkan adanya hubungan antar variabel. Adapun penelitian eksplanatif memberikan penjelasan tentang gejala yang diteliti dengan menerapkan dalil, metode, atau teori tertentu. Lalu ada perkembangan konsep, teori, dan metode arkeologi di Indonesia. Pada awalnya, arkeologi di Indonesia lahir para sarjana filosofi Belanda yang mengacu kepada kajian sejarah. Hal ini mengakibatkan kajian arkeologi di Indonesia lebih dekat kepada kajian sejarah. Metode yang dikembangkan pada waktu itu masih bersifat eksploratif dan deskriptif. Penelitian arkeologi Indonesia telah menggunakan sistem standar sampel area dalam kegiatan survei dan sistem LOT dalam teknik ekskavasi. Pada perkembangan kemudian muncul teknik-teknik survei
dan ekskavasi yang dipakai secara lebih bervariasi dalam penelitian arkeologi. Bahkan masa-masa akhir 80-an berkembang pula penelitian mengenai arkeologi bawah air. Kedudukan dan hubungan arkeologi terhadap ilmu-ilmu lain. Ilmu adalah sistem pengetahuan yang akumulasinya didasarkan pada kaidah-kaidah pokok berupa asas keterbukaan, baik berupa kejelasan serta pertanggungjawaban metode dan konsep-konsep yang digunakan, maupun kejelasan data serta perlakuan terhadapnya, sehingga dapat dikaji ulang oleh siapapun. Arkeologi sebagai salah satu dari cabang ilmu merupakan bagian dari ilmu budaya yang kajiannya berupa hasil-hasil pemikiran dan ciptaan manusia pada masa lampau. Pada perkembangannya, kemudian untuk mencapai tujuan peneliti yang dikehendaki, maka ilmu arkeologi tidak akan terlepas dan membutuhkan disiplin lain sebagai usaha dalam menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun tahapan penelitian arkeologi yaitu ada 3 tahapannya. Yang pertama tahap pengumpulan data, yang kedua pengelolaan data lapangan, dan yang ketiga pelaporan. Baik, itu saja ringkasan resum buku metode penelitian arkeologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.